Tidak semua hal harus ditafsirkan dari sudut pandang politik ya. Hmm. Meskipun lagi-lagi tafsir eh, atas pendekatan atau safari Mas Didit ke banyak tokoh, apalagi mantan presiden, itu nggak bisa dipisahkan dari sudut pandang politik ya. Apalagi misalnya dalam safari itu hadir Sekjen Gerindra, Mhm. Ahmad Muzani. Jadi memang suka tidak suka, beliau adalah putra presiden yang kita tahu punya presidential power yang sedemikian kuat, dan karenanya apapun yang dilakukan oleh presiden termasuk putranya itu akan ditafsirkan secara politik, meskipun kita tahu ini dalam rangka momentum Lebaran yang tentu saja ada suasana non politik juga yang harus kita fair Bangun sebutkan. silaturahmi itu tadi Nah, ya. cuma memang begini, kalau kita lihat Mas Didit kan bukan hanya sekarang ya. Sebelumnya waktu acara ulang tahun beliau, beliau Ya. juga mengundang putra-putri presiden kan, dan dihadiri oleh Pak Prabowo juga. Jadi memang lagi-lagi ini menunjukkan bahwa Mas Didit bisa menjadi penengah dari sekian banyak tokoh-tokoh yang lahir dari keluarga besar presiden. Apalagi tadi saya sebut, Mas Didit itu tidak masuk dalam pusaran politik praktis. Ya, dia karirnya bukan dari sisi politik. Ya, itu yang mungkin menjelaskan mengapa dia dianggap less threatening, dianggap kurang mengancam. Lain kalau misalnya beliau juga masuk di sudut pandang di karir politik, mungkin agak beda. Itu satu. Yang kedua, kaitannya dengan pertanyaan Tifal tadi, khususnya berkaitan dengan PD Perjuangan, lagi-lagi masalah PD Perjuangan dengan Pak Prabowo itu nggak ada, secara personal itu nggak ada. Dan keduanya punya rekam jejak pernah bersama-sama bertarung sebagai capres dan cawapres 2009. Nah, masalah yang tersisa itu antara Pak Jokowi dengan PD Perjuangan. Hmm. Nah, yang kebetulan Pak Jokowi itu menjadi pendukung utama Pak Prabowo. Ya. Jadi memang dari sudut pandang itu Pak Prabowo dengan Mas Didit itu bisa menjadi semacam balancing of power, karena tidak ada satupun pihak di antara tokoh-tokoh tadi yang punya masalah dengan Pak Prabowo. Nah, ini yang menurut saya menarik karena terjadi semacam segitiga permainan kan. Eh, Pak Prabowo tidak ada masalah dengan Pak SBY, dengan Pak Jokowi juga tidak ada masalah dengan Ibu Mega, tetapi Ibu Mega ada persoalan yang belum tuntas dengan orang-orang di belakang Pak Prabowo gitu. Hmm. Sementara Pak Prabowo tentu masih memerlukan posisi Ibu Mega kalau misalnya hubungan dengan Pak Jokowi memanas. Nah, ini yang menurut saya sedang dijaga oleh Pak Prabowo lagi-lagi. Ini persoalan dari sudut pandang elit, Ah. Tifal. Sementara persoalan politik praktis, persoalan teknokratik, itu serukun apapun elit, kalau masalah ekonomi tidak dibereskan, Mhm. masalah kinerja politik atau performance dianggap memburuk, tetap tidak akan banyak membantu. Hmm. Nah, ini tantangan yang menurut saya perlu diselesaikan, dan mungkin Pak Prabowo melihatnya di tengah tantangan semacam ini perlu persatuan elit. Oke. Mungkin ya sudut pandang Pak Prabowo dari atas gitu. Mhm. Tetapi lagi-lagi ini bukan mana yang diprioritaskan, tetapi mana yang harus dituntaskan secara Nah. paralel. Mhm. Karena bisa saja persoalan-persoalan yang sekarang dihadapi itu bisa membuat semacam apa namanya elite disorder, Hmm. dan itu akan merusak apa yang sudah coba dilakukan oleh Pak Prabowo untuk merangkul kalangan elit. Kalau Ah. misalnya terjadi elite disorder. Iya, yang jelas Mas Didit diketahui oleh Pak Prabowo melakukan komunikasi dan silaturahim ya kepada seluruh tokoh termasuk dalam hal ini ke mantan-mantan presiden, dan yang harus dipahami kan Mas Didit selama ini punya ketertarikan yang sangat tinggi terhadap isu-isu kelompok rentan, misalnya isu-isu perlindungan disabilitas, kemudian isu-isu ya, terkait dengan kebudayaan, isu-isu terkait dengan suku terdalam dan sebagainya, isu-isu heritage ke apa
museum dan sebagainya, seni. Mas Didit ketertarikan beliau pada isu-isu tersebut. Nah, itulah yang kemudian seringkali juga menjadi bahan silaturahim Mas Didit, sependek pengetahuan saya dengan tokoh-tokoh tersebut, termasuk dengan anak-anak mantan presiden. Ya, jadi Mas Didit sedikit sekali bicara atau berdiskusi terkait dengan isu-isu politik. Ah, Memang Mas Didit tidak pernah bicara dengan siapapun terkait dengan isu-isu politik praktis. hmm, Concern beliau pada isu-isu yang tadi saya sebutkan, terutama misalnya kelompok rentan, disabilitas dan sebagainya. Jadi tentu itu membuka ruang bagi seluruh komponen politik, dalam hal ini putra-putri presiden maupun mantan presiden, untuk bisa berkomunikasi dan bersilaturahim dengan Mas Didit. Tadi disebutkan oleh Mas Burhan, hmm. beliau relatif tidak memiliki apa namanya beban, sebutlah beban terkait dengan kecenderungan politik tertentu. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Mas Burhan tadi. Memang Mas Didit itu kan tidak mengancam karena beliau tidak bicara politik praktis atau apa kepentingan-kepentingan politik meskipun beliau adalah seorang putra presiden. Hmm. Nah, bagi kami juga sekarang PDI Perjuangan sendiri juga terpanggil ya dengan tugas sejarah harus ada berada di luar pemerintahan, menjaga check and balances, dan itu juga harus di atas persoalan-persoalan personal, Mas. Jadi biasanya orang kenapa sih kok belum gabung padahal hubungannya baik-baik saja gitu kan. Nah, kami kan ingin di atas semua persoalan personal itu bahwa Ibu Megawati dengan Pak Prabowo itu sudah memiliki hubungan yang baik, tapi meskipun demikian ya Ibu Megawati tetap memilih jalan di luar pemerintahan bukan karena masalah personal di situ. Nah, Mas Didit diterima dan juga disambut oleh banyak pihak ya betul sekali karena beliau tidak bicara soal politik praktis, tidak bicara soal kepentingan politik ya, lebih ke ya hubungan personal. Maka tadi saya sampaikan kunjungan Mas Didit pun ya kami membaca juga dari silaturahim Lebaran, dari hubungan personal ya jauh dari hiruk pikuk saat ini. Ya untuk ke depan saya kira jauh sebelum ini saya sampaikan tadi bahwa sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, jauh sebelum itu hubungan antara Mas Didit dengan keluarganya Ibu Megawati ataupun juga dengan keluarganya Mbak Puan kan memang baik-baik gitulah. Jadi ini hanya melanjutkan tradisi-tradisi sebelumnya. Oke. Ya, cuma karena beliau sekarang jadi putra presiden, maka ya selalu dibaca dari sisi politik. Padahal kami melihatnya tidak seperti itu. Ya, saya kira komunikasi personal perlu terus digalakkan untuk memberikan sinyal ya kepada publik betapapun elit politik beda jalan, berbeda aspirasi, berbeda kepentingan, tetapi tidak menggoyahkan komunikasi dan silaturahmi secara sosial. Jadi ini penting, terutama lagi-lagi tadi ekspektasi banyak kalangan masyarakat sipil bahwa PD Perjuangan menjadi satu-satunya kekuatan formal di parlemen yang mampu menjaga independensi untuk menjalankan marwah kekuasaan, marwah demokrasi, menjadi penyeimbang. Karena menjadi penyeimbang itu sama bajiknya ya dengan mereka yang berada di dalam lingkaran kekuasaan. Dan pada titik ini perlu seseorang yang bisa mencairkan suasana. Betapapun berbeda aspirasi, berbeda kepentingan, tetapi masih bisa bertemu, ya, masih bisa bersilaturahmi, dan momentumnya tepat ya di saat Idul Fitri. Jadi saya kira ini sesuatu hal yang bagus ditunjukkan oleh Mas Didit yang notabene putra presiden, jadi tidak bisa dilepaskan dari representasi presiden dan bertemu dengan presiden-presiden sebelumnya. Jadi perlu terus-menerus digalakkan supaya silaturahmi ini bisa merembes ke bawah. Jadi masyarakat di bawah, Tifal, itu tidak takut ya atas perbedaan politik di kalangan elit, tapi melihatnya sebagai suatu hal yang biasa dalam iklim demokrasi. Mas Didi di antara putra atau putri presiden yang ada di Indonesia itu relatif paling sedikit mengirim ancaman. Karena beliau bukan berkarir di politik. Dan ini agak berbeda dengan banyak keluarga besar presiden pada umumnya, di mana
presiden-presiden kita pada umumnya membangun semacam dinasti politik. Ya. Nah, Mas Didit tidak bagian dari situ. Jadi agak berbeda misalnya dengan keluarga Ibu Mega, di mana putra-putrinya politisi, keluarga Pak SBY, apalagi keluarga Pak Jokowi, termasuk juga keluarga presiden sebelumnya. Nah, untuk Mas Didit, beliau tidak berkarir sebagai politisi, tetapi sebagai desainer. Jadi dari sisi politik mungkin sedikit mengirim ancaman. Dan ketika Mas Didit aktif mendatangi para presiden dan keluarganya, tentu disambut terbuka, apalagi beliau menjadi putra dari presiden yang sedang berkuasa, yang umumnya punya semacam presidential power yang luar biasa besar. Jadi pada titik itu saya kira apa yang dilakukan oleh Mas Didit itu satu langgam ya, satu tarikan nafas dengan bapaknya. Bapaknya itu kan Pak Prabowo itu kan bukan terlalu ya, sangat menganggap penting arti sebuah persatuan elit, Ya. rekonsiliasi elit. Meskipun tentu saya punya kritik karena ini juga bisa menutup pintu checks and balance ya. Tapi di sisi lain lepas dari soal kritik terhadap minimnya oposisi karena kuatnya ambisi untuk mempersatukan elit, tetapi karakter ini satu tarikan nafas dengan Pak Prabowo yang tadi cenderung pengen merangkul semua lawan politik. Oke. Nah, ini yang saya lihat ya dari roadshow atau safari politik Mas Didit ke banyak tokoh-tokoh politik kita